kembali saya mengupdate kasus Jessica Kumala Wongso. Nah, pada kali ini saya mungkin mengawali dengan satu atau dua ajas hukum atau yang sering menjadi pedoman dalam memutus perkara di pengadilan. Ada ajas hukum yang mengatakan bahwa indubio pro reo, artinya jika terdapat keraguan-raguan sesuatu hal, maka hakim dalam memutus perkara harus meringankan terdakwa atau bisa memberikan putusan yang membebaskan terdakwa dalam persidangan, dalam memberikan vonis kepada terdakwa. Nah, kemudian lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, ini ada hukum yang memang sangat sering atau tidak asing bagi kita mendengarkan daging hukum ini. Kenapa kemudian mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah? Kalau kita menghukum satu orang yang tidak bersalah, artinya pertanggungjawaban kita sebagai orang yang memutus adalah pertama, kita harus mempertanggungjawabkan di dunia. Kita kan menambah dosa kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah. Dan kemudian kita pertanggungjawabkan nanti juga di akhirat. Karena kenapa? Rasanya kita sudah menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, adaging hukum ini merupakan dasar yang juga menjadi pedoman bagi hakim yang memutus perkara di pengadilan. Oke, teman-teman, di sini saya mengupdate perkembangan kasus atau perkembangan informasi terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso, di mana kali ini kita mendapatkan pendapatnya dari Bang Komarudin Simanjuntak yang cukup dikenal sebagai pengacara yang populer, di mana dalam kasus dulu Brigadir Joshua Huta Barat yang menjadi kuasa hukum dari keluarga. Nah, ini beliau adalah sangat populer banget dan kita mengenal beliau adalah orang yang memang berani dalam mengambil tindakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, tanggapan Bang Komarudin Simanjuntak dalam perkara Jessica ini mengatakan bahwa bagaimana kemudian berani hakim memutus perkara Jessica Kumala Wongso dengan memberikan vonis 20 tahun tanpa ada bukti, tanpa ada saksi yang melihat yang memasukin racun di dalam kopinya si Mirna sehingga mengakibatkan si Mirna meninggal dunia. Nah, itu yang beliau tegaskan. Beliau juga mencurigai hal ini. Kenapa mencurigai? Karena kemudian kalau dilihat dari alat bukti atau surat, tidak ada satu surat pun yang mengatakan bahwa si Mirna itu meninggal karena kopi sianida. Nah, ini pernyataan beliau hampir persis dengan tanggapan atau pernyataan dari Pak Susno Duaji. Ya, Pak Susno Duaji ini adalah merupakan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Nah, ini mantan Kabaris-Krim dulu juga hampir sama dengan pernyataan Bang Komarudin Simanjuntak. Kemudian beliau mengatakan, kalau hakim kemudian berpedoman hanya berkeyakinan dengan pendapatnya, bagaimana kemudian dasar keyakinan hakim itu tanpa ada alat bukti, tanpa dua alat bukti yang cukup. Nah, kalau kita lihat dari pendapat ahli yang dihadirkan waktu itu jaksa di persidangan, kemudian kalau kita juga lihat keterangan ahli dari kuasa hukumnya si Jessica Kumala Wongso, kan ada perbedaan, ya, ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kemungkinan hakim itu memberikan keyakinan dengan pendapatnya yang kemungkinan berpedoman juga dengan pendapat ahli yang dihadirkan di persidangan. Artinya, semuanya dalam memutuskan perkara ini adalah hanya berdasarkan pendapat. Nah, bagaimana kalau terjadi ke depan, ya kemudian kita lihat bahwa ada perkara yang hampir persis, kemudian di persidangan itu tidak ada saksi yang melihat, tidak ada bukti yang menerangkan bahwa ada terdakwa sedang diproses di pengadilan, ada yang menunjukkan bahwa dia pelakunya secara terang beneran gitu. Nah, kemudian di persidangan diberikan kewenangan kepada jaksa dan pengacara untuk menghadirkan saksi ahli. Nah, saksi ahli ini berbeda pendapatnya. Kemudian
hakim memberikan putusan bahwa dengan pendapatnya juga. Kalau dengan pendapatnya meyakinkan bahwa pendapatnya itu benar, kita ini hanya manusia biasa. Hakim bukan Tuhan gitu ya. Hakim itu bukan Tuhan. Bagaimana kemudian dia memutus perkara itu yang ujungnya adalah merupakan hal yang tidak mungkin dan tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana itu. Nah, hal ini yang dicegah. Hal ini yang perlu dicegah oleh para yang menyoroti atau yang kemudian meminta kasus Jessica Kumala Wongso ini untuk dibuka kembali ya. Kemudian teman-teman di sini juga beliau ya Bang Komarudin Simanjuntak juga mengatakan bahwa ini gila katanya ya. Ya sempat beliau mungkin merasa bahwa ini sangat berani sekali. Nah, beliau mengatakan bahwa itu kan sangat berani ya, jaksa dan hakim itu menetapkan sampai 20 tahun pidana penjara dengan membidanakan pakai pendapat. Gila itu namanya. Nah, sampai beliau mungkin dengan merasakan bahwa ini sangat luar biasa hakim ini dan jaksa waktu itu menuntut si Jessica Kumala Wongso dengan tuntutan 20 tahun pidana penjara. Dan kemudian hakim memutus perkara itu 20 tahun pidana penjara. Hanya dengan berdasarkan pendapat. Gila itu nggak namanya. Nah, jadi beliau memang sangat mengekspresikan ketidakpuasan atau kecurigaannya atau ketidakadilan dalam perkara ini. Nah, kemudian beliau kan memberikan tanggapan juga. Kalau memang benar, memang waktu itu Sisi Mirna meninggal karena cyanida, paling enggak ada suatu hal yang dicirikan, yaitu mungkin dilihat dari wajahnya ya, ada tanda-tanda gitu ya, ada tanda-tanda dari wajah si almarhum Mirna itu. Kemudian mungkin ada bisa dilihat bau dari bibirnya. Nah, keterangan atau pendapat Bang Komarudin Simanjuntak ini sebenarnya persis seperti yang disampaikan oleh salah satu saksi ahli yang dihadirkan waktu itu oleh Pak Oto Hasibuan, yaitu Dr. Jaya gitu. Jadi memang ini teman-teman, kenapa kemudian terus-terusan saya mengupdate terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso ini, karena ini sangat menyita, sangat menyoroti. Ini bukan hanya disorot di Indonesia ya, ini seluruhnya sudah menyoroti terkait dengan kasus ini. Jadi biar nggak terlewatkan beberapa perkembangan informasi terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso ini, karena kenapa kita berharap akan dibuka kembali ya, kita berharap akan dibuka kembali dan ini lagi berproses untuk dilakukan peninjauan kembali oleh Pak Oto Hasibuan dan beberapa tim aliansi advokat Jessica Kumala Wongso yang sekarang sudah terhitung sebanyak 10.000 advokat dan udah beberapa langkah proses hukum yang sudah dijalankan juga beberapa dalam bulan ini, dan mungkin akan terus melakukan langkah-langkah lain dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negara kita. Intinya dalam perkara ini adalah bukan kita memikirkan lagi bagaimana Jessica Kumala Wongso itu bebas, tetapi sebenarnya kita bagaimana membela kebenaran dan keadilan dalam memproses perkara biar tidak terjadi lagi. Nah gitu teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.